Kita akan bongkar PD ngotot calonkan Jokowi, meski foto ijazahnya beda. Soal ijazah ini memang sempat waktu itu menarik, karena Bung Denny Iskandar waktu itu sempat melontarkan bahwa kecurigaan dia bahwa kok fotonya Pak Jokowi, foto ijazah itu kok berbeda dengan foto dengan Pak Jokowi. Jadi gini cuy, masalah ijazah Jokowi nggak selesai-selesai. Dan kalian dengar baik-baik, karena yang satu ini, anjir, banyak orang pura-pura nggak tahu. Kalian tahulah ya, pencalonan Jokowi di Pilgub DKI 2012. Dari situ sudah ada kejanggalan, daftar di injury time. Hari terakhir sekitar jam 17.30. Dan bahkan wakilnya baru diumumin beberapa jam sebelum masuk KPU, anjir. Siapapun yang paham proses pencalonan, pasti tahu itu nggak wajar. Terus muncul lagi satu hal yang lebih gila, ijazah kuliah Jokowi dari UGM aja waktu itu sempat diraguin keasliannya. Karena foto ijazahnya beda dengan Jokowi. Tapi PDP dan Gerindra tetap ngedorong, tetap daftarin Jokowi jadi gubernur. Seolah-olah nggak ada masalah apapun. Mantan Ketua KIP DKI, Yulianto bilang sendiri kayak gini, waktu itu nggak ada yang berani anjir nanyain perbedaan foto ijazah sama sosok aslinya. Karena semuanya dikebut, digulung DN disapu momentumnya. Dan kata Yulianto, yang penting ada legalisir, ada syarat udah, didaftarkan. Sekarang gue tanya, kenapa hal sepenting itu bisa dilolosin? Dan siapa yang ngatur semuanya, anjir? Nah dari situlah, asal mula kenapa ijazah Jokowi sampai sekarang masih diperdebatkan. Jokowi ingin nama baik dipulihkan usai isu ijazah palsu. Karena isu itu sudah sampai ke luar negeri. Wah rame lagi dah drama nasional ini anjir. Sudah menghina saya sehina-hinanya, sudah merendahkan saya serendah-rendahnya. Kalian pasti tahulah ya, Jokowi itu nggak mau nunjukin ijazahnya anjir. Publik kan bertanya-tanya, ini ijazahnya asli atau palsu? Jadi kaya, Jokowi itu sengaja membuat Indonesia ini kacau anjir. Nah karena kasus ini udah sampai luar negeri, kuasa hukumnya Rifai Kusumanegara, dia bilang kalau langkah hukum diambil buat dua tujuan. Buat ngejelasin soal ijazah yang katanya udah 3 tahun jadi olok-olokan netizen. Kedua, buat balikin nama baik karena isunya udah nyebrang sampai luar negeri. Gila banget anjir, netizen Indonesia emang cepet kayak paket Shopee. Rifai bilang mereka mau buktiin keaslian ijazah lewat proses hukum yang terbuka. Jadi publik bisa lihat sendiri, bukan katanya, bukan asumsi. Dan mereka ngerasa fitnahnya udah kemana-mana. Makanya pengen martabat Jokowi balik lagi. Waduh, kata-katanya berat banget, kayak lagi nulis skripsi bab 3. Yang bikin heboh juga, ada 8 orang yang udah jadi tersangka, termasuk nama-nama yang sering viral lah. Tapi Rifai bilang soal ditahan atau enggaknya, itu urusan penyidik. Jadi ya, bukan mereka yang atur. Intinya apa? Jokowi pengen kepastian hukum. Mau tutup buku soal isu ijazah ini lewat pengadilan biar semuanya clear. Tapi ya, netizen tetap netizen anjir selama belum ada keputusan final. Komentar pedes pasti tetap ngalir. Anjir, Indonesia emang nggak pernah kekurangan episode politik. Besok bangun tidur, pasti ada aja gebrakannya. Makanya inilah yang dinamakan Indonesia cemas. Sebenarnya Jokowi itu terbuat dari apa sih anjir? Nggak punya malu, penakut membuktikan ijazahnya. Dan orang yang membuat rusuh di negeri ini. Jadi gini, kalian tahulah ya, dulu Jokowi mengatakan kalau pembimbing skripsinya adalah Bapak Kasmujo. Kalian lihat dan dengarkan. Yang pertama saya ingin menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada dosen pembimbing saya, Bapak Kasmujo. Tapi sekarang saya melihat beliau sangat bijak sekali. Sudah berubah. Ya saya nggak tahu yang berubah saya atau yang berubah Pak Kasmujo. Nah itu adalah pernyataannya 2017 lalu. Kalian lihat ini sekarang. Kasmujo kemarin kan sempat berstatement kalau beliau bukan pembimbing skripsi. Sebenarnya Pak Kasmujo ini Dia memang bukan pembimbing skripsi, Pak Kasmujo memang bukan pembimbing skripsi. Waduh, Jokowi. Jadi sebenarnya yang bener yang mana anjir? Kalian juga pasti bingung dan kesal. 10 tahun membohongi rakyat anjir. Dan bahkan sering kali Kasmujo mengatakan dia bukan pembimbing skripsi Jokowi. Dan ada momen ketika Rismon mengunjungi kediaman Kasmujo. Dan ini yang dikatakan Kasmujo. Yang tahun 2017 kan Bapak tampil di TV bersama Pak Jokowi. Bapak kan di situ Pak Jokowi mengatakan Pak Jokowi bolak-balik bimbingan skripsi. Bapak itu kan yang salah. Iya Pak. Salah itu. Saya baru 3B, tidak bisa bimbing. Bapak saat itu berarti bukan pembimbing skripsi. Jelas, bukan. Bukan pembimbing akademik. Bukan. Gue capek anjir dengan drama Jokowi ini. Ajakan damainya Jokowi ditolak mentah-mentah oleh Roy Suryo CS dan pihak polisi kena sial dan digugat 126 triliun. Tetapi memang perlu dibawa ke ranah hukum. Saya tantang Baris Krim. Ayo kita untuk satu saja
lembar pengesahan skripsi kita uji di POM TNI. Jadi ceritanya gini cuy, awalnya Jokowi melaporkan Roy Suryo CS ke polisi, dan polisi membantu Jokowi menaikkan kasus Roy Suryo jadi tersangka. Tapi setelah Bareskrim menyita bukti-bukti dari Jokowi, ketahuanlah bukti-bukti itu tidak valid. Bahkan yang dibilang sarjana, ternyata cuma sarjana muda. Apa yang disita? Yang disita adalah yudisium sarjana muda. Bukti kelulusan sarjana muda, bukan sarjana. Lain lagi. Nah, akhirnya pihak Roy Suryo ditawari mediasi oleh pihak Jokowi. Tapi Roy Suryo nggak sudi dan menolak ajakan itu. Bahkan rekannya Riamon Sianipar mengancam akan menuntut pihak kepolisian sebesar 126 triliun karena nuduh Roy Suryo edit ijazah Jokowi. Dan sekali lagi, tidak ada perdamaian dengan kepalsuan. Tidak ada perdamaian dengan kebohongan. Kalau itu tidak terbukti, nanti saya berencana untuk menuntut kepolisian sebesar 126 triliun rupiah. 1 tahun anggaran kepolisian. Karena polisi bingung. Akhirnya polisi memperpanjang penyekalan Roy Suryo selama 6 bulan. Bahkan Komnas Budi Hermanto yang mengumumkan Roy Suryo sebagai tersangka juga dicurigai karena punya kekayaan 52 miliar lebih hanya sebagai seorang polisi. Nah, sementara itu Mahfud MD ditarik oleh Prabowo untuk membantu Listio Sigit untuk memperkuat Polri. Nah, menurut kalian kenapa Prabowo masih memakai Listio Sigit sampai sekarang? Channel ini suka membongkar akal-akalan Jokowi dan pemerintah. Follow kalau mau tahu lebih banyak, anjir. Kejahatan Jokowi tak termaafkan. Dia jual negara ke Cina. Cina bikin bandara di Morowali. Dan aparat RI nggak dibolehin masuk. Bahwa republik ini tidak boleh ada republik di dalam republik. Jadi gini, Jokowi itu orang terjahat dan terlicik di dunia. Ijazah ilegal. Foto ijazah ilegal. Nah sekarang, bandara di Morowali juga ilegal. Bahkan wajahnya pun kayaknya ilegal juga, anjir. Kalian tahu lah ya bandara di Morowali yang diresmikan Jokowi. Ternyata ilegal, anjir. Gila banget. Tidak diawasi pemerintah. Tidak ada bea cukai. Bandara yang hilang kontrol dari pemerintah Indonesia. Jadi si Jokowi ini membuat negara di dalam negara. Dan ironisnya, bandara itu diresmikan pada era Jokowi. Digunting pitanya. Difoto juga, bahkan diliput di media lokal. Semuanya tampak normal. Kecuali satu hal yang terungkap belakangan. Tidak ada bea cukai. Tidak ada imigrasi. Bahkan tidak ada otoritas Republik Indonesia. Sampai Menhan mengatakan dengan tegas kayak gini. Agar supaya ini menjadi suatu pemahaman bahwa republik ini tidak boleh ada republik di dalam republik. Jokowi kemarin main reuni-reunian, terus alumni-alumnian, nah sekarang main blumbrek-blumbregan, anjir. Nah itulah yang sekarang ramai, anjir. Jadi ceritanya gini, lagi heboh dibicarain gara-gara Jokowi muncul di Bloomberg New Economy Forum di Singapura. Nah di sana Jokowi jadi pembicara utama, ngomong soal era baru ekonomi cerdas, masa depan yang bakal dibangun Indonesia lewat data. Jokowi juga ketemu mantan PM Singapura Lee Hsien Loong, ngobrolin hubungan dua negara. Dalam wawancara eksklusif Jokowi bilang, 5-15 tahun ke depan bakal ada revolusi besar robot humanoid dan AI. Nah yang buat rame tuh, banyak netizen bilang video Jokowi bocor, seakan-akan Jokowi berpidato resmi. Padahal cuma acara podcast. Nah dari situ netizen pada komen, Jokowi lagi stingan, kirain di forum. Ternyata lagi syuting film menghindar dari pengadilan. Dia membayar semua ini. Ya ampun Jokowi, bikin acara sendiri, isi acara sendiri. Nah gimana menurut kalian cuy? Keluarga ini kacau banget, anjir. Manusia yang nggak pakai AI itu nanti akan dikalahkan oleh manusia yang pakai AI. Jadi gini cuy, kalian pasti inget lah ya, Gibran nyuruh kita belajar tentang AI karena kedepannya bakal bla bla bla. Nah, tapi ada AI ciptaan UGM cuy. Ketika ditanya apakah Jokowi alumni UGM, si AI ini jawab gini. Ini ada suaranya. Nah dari situ geng Solo pada nggak suka, anjir. Malah AI-nya dibungkam dan diperbaiki usai singgung Jokowi bukan alumni UGM. Jadi berita apapun tentang geng Solo itu ya harus bagus-bagus doang, anjir. Dan berita-berita yang beredar itu harus sesuai dengan geng Solo doang, anjir. Ya mending lu keluar, anjir, dari Indonesia dan bikin negara sendiri yang isinya para penjilat lu sendiri, yang tiap hari kerjaannya jilatin lu doang. Kacau banget keluarga ini. Wakil Presiden Gibran digoreng netizen cuy soal tanda tangannya yang disamakan dengan anak PAUD. Lagi-lagi dan lagi tentang pemimpin masyarakat. Orang Indonesia tuh emang paling jago banget, anjir, nyari bahan ribut dari hal sekecil apapun. Jadi gini cuy, kalian pasti udah tau lah ya, dari kasus ijazah palsu Gibran sampai isu wakil presiden cuma lulusan SMP. Semua tuh digoreng rame-rame di medsos. Nah kemarin nih, ada lagi momen yang bikin netizen kebakaran jempol. Setelah kunjungan ke Ternate, Gibran diminta tanda tangan sama warga. Dan ini normal dong ya. Tapi begitu videonya viral, langsung komentar netizen keluar kayak hujan deras, anjir. Ada yang bilang, anjir ini tanda tangan apa cacing kepanasan? Kok kayak tulisan anak PAUD?
Bahkan ada yang lebih sadis bilang, wakil presiden paling memalukan sepanjang sejarah. Padahal ya, tanda tangan itu cuma simbol doang anjir. Bukan tolak ukur kecerdasan atau kapasitas seseorang. Tapi emang di negara plus 62, semuanya bisa dijadiin bahan roasting anjir. Kadang tuh bukan masalah tanda tangan yang aneh, tapi jempol netizen yang terlalu gatal buat komentar. Akhirnya Jokowi berjanji akan tunjukkan ijazah asli dan Jokowi akan hadir sendiri di pengadilan. Kalau sampai ke pengadilan, ijazahnya Bapak akan tunjukkan di sana di pengadilan. Ya itu forum yang paling baik untuk menunjukkan ijazah asli saya. Kalian tahulah ya, soal ijazah Jokowi ini sudah 4 tahun berjalan, tapi sampai sekarang belum kelar-kelar. Buset dah, Jokowi lagi. Ini sih udah mendekati Indonesia cemas. Indonesia kok bisa rame gini? Cuman gara-gara ijazah satu orang. Jokowi emang paling pinter buat rakyat bingung. Kita pantau ya, kalau bener ijazah palsu, 10 tahun kita dibohongi sama manusia terjahat di dunia ini. Nah, kemarin Jokowi buka suara terkait tuduhan ijazah palsunya. Pak Jokowi bilang gini, Ini kan sebuah isu yang sudah 4 tahunan ya dibicarakan dan sebetulnya sudah. Karena apa? Ijazahnya saya pegang gitu loh. Dan Jokowi bilang akan lebih baik jika pembuktiannya di pengadilan. Pertanyaan ini akan ke ranah hukum saja, Bapak membawa ini ranah hukum saja, atau ada kemungkinan mediasi? Saya kira untuk pembelajaran kita memang lebih baik diputuskan di pengadilan akan lebih baik untuk pembelajaran kita semuanya. Nah, tapi yang bikin gue bingung, gimana mau membuktikan ijazah asli atau palsu anjir, kalau Jokowi aja nggak mau nunjukin ijazahnya. Buset dah. Nah, dari situ netizen lagi-lagi pada komen. Ada yang bilang, coba buktikan kalau memang asli, gak usah bertele-tele, tinggal tunjukin aja beres. Nah, menurut kalian gimana coy? Aku suka membahas permasalahan ijazah palsu. Follow agar kalian tahu ijazah Jokowi asli atau palsu nih. Joko